Ada dua jenis hijab yang menghalangi seseorang dengan Tuhannya. Hijab itu artinya layer atau penutup atau tirai. Karena ada tirai ini, maka kita tidak bisa terintegrasi, tidak bisa menjumpai atau tidak bisa melihat, mengobservasi, merasakan atau terkoneksi dengan Tuhan kita. Tapi ketika dua layer ini diangkat, maka akan terjadi sesuatu yang disebut dengan liqa atau perjumpaan. Jadi apa saja hijab tersebut? Begini, yang pertama itu disebut dengan hijab materi atau bahasa lainnya disebut dengan hijab hitam atau hijab dulmani. Yang kedua adalah hijab cahaya atau juga disebut dengan hijab putih. Begini, hijab hitam atau hijab materi adalah salah satu bentuk kesadaran manusia ketika melihat dirinya tidak lebih dari seonggok daging, tulang, dan darah belaka. Ketika manusia menyadari bahwa dirinya adalah makhluk materi, maka dia tidak akan pernah sampai kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah wujud di luar dari materi ataupun esensi-esensi fisik yang kita miliki ini. Jadi kalau ingin tembus ke alam Tuhan, maka kita harus punya kesadaran melampaui kesadaran materi ini. Apakah salah kita merasakan diri sebagai makhluk materi? Tidak salah, karena secara teoritis Quran juga sudah menyampaikan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, yang secara umum diterjemahkan manusia diciptakan dari saripati tanah. Jadi tanah itu adalah materi. Jadi manusia makhluk materi secara teoritis sudah benar. Mungkin juga sekilas sudah benar. Apakah benar kita makhluk materi? Kita juga harus mengkombinasikan, mengintegrasikan banyak ayat dalam Al-Quran untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam lagi tentang siapa kita. Sebab kalau terhenti pada pemahaman kita makhluk materi, maka Tuhan sesuatu yang tidak pernah bisa diakses. Jadi sejak era Demokritus di zaman Yunani kuno sudah mempercayai kita itu makhluk materi. Al-Quran juga hadir menekankan pada ayat tertentu kita juga makhluk materi. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya kita ini bukan makhluk materi. Karena materi itu ada juga unsur penyusun yang lebih dalam lagi. Begini, kalau kita lihat ayat min sulalatin min tin, arti yang lebih tepatnya adalah min dari sulalatin, dari silsilah min tin. Jadi kita berasal adalah dari silsilahnya dari tanah. Manusia berasal dari silsilahnya dari tanah. Jadi tanah itu bersilsilah kemana? Itu pertanyaannya. That is the question. Silsilah tanah kemana? Asal usul tanah dari mana? Pembentuk tanah itu apa? Itulah asal usul kita. Secara materi atau fisikal, ya dari tanah. Tapi tanah itu juga punya silsilah lagi. Itulah asal usul kita. Jadi kalau kita lihat silsilah materi, katakanlah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ya tersusun dari sel, sel tersusun dari molekul. Molekul itu kalau kita teliti lebih dalam itu ada susunan-susunan atomnya. Nah, atom itu dari mana? Atom itu juga sudah dibuktikan kemudian oleh para ilmuwan kuantum, itu juga ada penyusunnya seperti proton, neutron, dan juga awan-awan elektron. Yang semuanya ini ya, kalau kita teliti lebih dalam lagi, kita zoomkan lagi, kita coba pantau pada level partikel lebih kecilnya lagi, ternyata juga disusun oleh elemen-elemen foton atau quark atau partikel-partikel cahaya. Jadi penyusun terkecil elemen keseluruhan di alam semesta termasuk manusia atau yang membentuk atom materi itu sebenarnya partikel-partikel cahaya. Jadi yang namanya atom itu sebenarnya tidak lebih dari cahaya yang memadat. Cahaya yang memadat membentuk atom. Itulah manusia, makhluk tanah, di atomic human, manusia pada dimensi atom atau materi itu sebenarnya adalah cahaya yang memadat. Kita ini cahaya yang kebetulan memadat.
Itulah kenapa dalam Al-Quran disebut bahwa Allahu nurus samawati wal ard. Alam semesta ini, langit dan bumi itu merupakan wujud dari cahaya yang memadat. Oke, nah di sini sudah kita dapatkan bahwa di sisi terluar pandangan lahiriah bahwa kita ini, alam semesta ini makhluk materi, dan itu bersesuaian dengan fisika klasik. Tapi ketika orang terjebak pada di atomic human, bahwa manusia adalah makhluk materi, manusia adalah tercipta dari tanah, alam semesta ini adalah tersusun dari partikel terkecil disebut dengan atom, maka kita akan menjadi orang-orang yang berpikir materialis. Dan inilah kemudian kenapa Barat pada satu dasarwasa itu tidak percaya kepada adanya Tuhan. Tapi sejak abad 20 lahir jenis fisika baru yang membuktikan bahwa ternyata penyusun terkecil, paling tidak sampai saat ini sudah diketahui, penyusun terkecil segala sesuatu bukan atom, bukan materi, tetapi cahaya. Jadi kita ini adalah the radiant human. Sudah bergeser pandangan dari the atomic human sejak era Demokritus, kita sekarang berada pada era the radiant human. Manusia adalah makhluk cahaya. Jadi dari pengetahuan terbaru inilah lahir banyak sekali buku, bahkan di Barat pun meyakini bahwa ada elemen subconscious lebih dalam dari manusia sekedar daripada senyawa-senyawa kimia semata yang menggerakkan manusia, yang membentuk cara fikir dan kesadaran. Bahwa sesungguhnya manusia itu makhluk subconscious, punya gelombang-gelombang elektromagnetik yang sangat aktif dan berkesadaran tinggi yang hidup dia. Ya, gelombang elektromagnetik ini ya cahaya yang terus bergerak, yang berputar, yang terus melakukan tawaf dalam diri kita, yang itu membentuk kesadaran kita secara keseluruhan. Jadi kita adalah makhluk cahaya. Ada periode di mana manusia terjebak dalam hijab materi, di atomic human tadi, sehingga tidak percaya Tuhan dan hanya menjadi makhluk yang terjerembab dalam sensasi-sensasi sensual fisik semata. Tapi hari ini rata-rata sudah mulai percaya, sudah mulai meyakini, bahkan sudah punya satu konsepsi baru manusia ada makhluk elektromagnetik. Ada gelombang-gelombang energi yang memiliki vibrasi dan frekuensi akibat daripada efek dari substansi cahaya yang bergerak dalam diri kita. Sudah berada pada level cahaya ini pun sebenarnya sudah punya progres yang lumayan, karena manusia sudah punya kesadaran yang lebih tinggi bahwa dirinya bukan makhluk materi lagi. Tapi kalau terjebak hanya pada dimensi subconscious elemen elektromagnetik, maka manusia tidak akan sampai kepada Tuhan. Karena itulah pengetahuan yang sudah kita capai hari ini bahwa kita ada makhluk energi cahaya pada level bawah materi, itu sudah bagus. Tetapi ada satu tahapan lagi yang harus kita bangun, bagaimana melampaui cahaya ini sehingga sampai pada satu level kesadaran cahaya di atas cahaya. Disitulah Tuhan berada. Jadi pengetahuan hipnoterapis subconscious hari ini harus terus dibangun sehingga membawa orang betul-betul sampai kepada Tuhan, tidak terjebak pada pengetahuan subconscious elektromagnetik semata. Banyak orang yang percaya pada kekuatan cahaya ini tapi tidak membawanya kepada Tuhan. Yang kita harapkan kita semua bisa melampaui pemahaman tentang kesadaran atomik kita, masuk ke dalam kesadaran elektromagnetik atau the radiant human ini, dan bisa membawa kita dalam satu terowongan yang maha panjang, the void, untuk bisa tembus ke alam Rabbani. Praktis 100 tahun lamanya, khususnya di abad 20, dunia modern percaya kepada materialisme, bahwa manusia adalah the atomic human. Dan 100 tahun lamanya juga sampai saat ini, manusia butuh waktu untuk percaya bahwa ternyata kita semua adalah the radiant human. Dan kemungkinan akan butuh 100 tahun lagi untuk membuktikan, membuat manusia semua percaya bahwa ternyata kita tercipta dari sesuatu yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.